Sugeng pinanggihan malih kalian dalem pun Ki Ageng Srubut Wilujeng midhangetaken. Perbedaan utama antara kerasukan roh halus dan jin itu terutama bisa dibedakan dengan sifat-sifatnya. Roh halus atau arwah itu biasanya lebih pasif dan terkesan ingin menyampaikan pesan. Sedang jin itu cenderung agresif dan seringkali berniat mengganggu atau menyakiti. Lalu bagaimana reaksi terhadap ayat, doa, japa, mantra atau ritual ya. Kalau jin biasanya bereaksi keras terhadap semua itu, sedangkan roh halus lebih tenang atau bahkan kooperatif. Roh halus biasanya menunjukkan emosi seperti kesedihan, penyesalan, kangen. Nah, beda sekali dengan jin itu kalau dilihat dari emosi ya, emosinya. Kalau jin itu sering menunjukkan kemarahan, kebencian atau permusuhan. Makanya kalau orang kerasukan jin itu biasa disebut kerancingan kalap ya, kerancingan ya. Kalau roh itu kasurupan karena lebih halus. Kalau jin itu kalap, lebih kasar, keras. Nah, terus masalah kekuatan fisik bagaimana? Orang yang kerasukan jin itu seringkali memiliki kekuatan fisik yang sedikit ya, luar biasa lah. Itu sangat beda sekali dengan orang yang kerasukan roh halus atau arwah. Dimana kalau mengenai kekuatan fisik, orang yang kerasukan roh halus itu biasanya ditandai dengan kelemahan tubuh, ora malah kuat, jadi ini malah lemes. Nah, meskipun ada perbedaan, pengamatan dan penanganan kerasukan seringkali melibatkan kepercayaan budaya dan religius tertentu, sehingga langkah penanganannya bisa sangat berbeda. Dadi ora padha anggone nangen ini. Jadi nggak sama. Itu perbedaan utama orang kerasukan roh dan jin ya. Kalau masalah penanganannya lain waktu kita buat kontennya ya.
Jadi kembali lagi ke ciri-ciri bedanya ciri-cirinya orang kerasukan roh dan jin itu selengkapnya begini. Jadi tak ulangi lagi ya. Kalau ciri-ciri orang kerasukan roh halus itu, jadi dicatat nggak apa-apa ini, biar buat hafalannya. Ciri-cirinya itu: 1. Perubahan suara dan bahasa orang yang kerasukan roh halus itu biasanya berbicara dengan suara yang berbeda. Biasanya suara niku seje, sering bisa lembut ya, bisa bernada sedih, itu biasanya kalau roh halus. Dan mereka juga menggunakan bahasa yang jarang mereka gunakan, bahkan bahasa daerah atau bahasa lama yang tidak dikenal. Jadi ora koyok bahasa saiki, gampangannya sesuai dengan keadaan di mana mereka dulu itu hidup. Misal kayak umpamanya hidup di zaman Majapahit nih ya, bahasanya zaman Majapahit, nggak bahasa Indonesia sekarang ya. Apa roh arwah itu pernah ikut Sumpah Pemuda sehingga berbahasa satu bahasa Indonesia kan yo. Lucu ya itu. Terus roh halus itu seringkali mengklaim arwah orang-orang yang sudah meninggal dan bisa menyebutkan nama satu atau menceritakan kejadian di masa lalu yang berkaitan dengan hidupnya. Jadi mendekati bener atau bahkan bener pelak. Tadi ngaku sopo biasanya bener utawa mendekati bener, walaupun sebenarnya yang nggak bener gitu loh kan, namanya aja arwahnya bukan rohnya ya. Terus orang yang kerasukan roh halus itu seringkali diiringi dengan emosi kuat. Seperti emosi kuat itu bukan muring-muringnya kuat, bukan kayak orang kalap itu, bukan. Jadi emosi kuat itu maksudnya emosi kesedihan itu mendalam, jero. Jadi kadang koyok wong getun, koyok orang menyesal, kayak orang sedih. Terus ada perasaan seperti orang yang ingin menyampaikan sesuatu gitu loh, wajahnya lebih pucat dan menunduk dingin gitu. Jadi roh halus biasa menunjukkan karakter yang lebih pasif, jadi nggak agresif, nggak bejinjalan, kalap, keranjingan, rakar-karuan gitu, ndak. Bahasanya pun ya nggak kasar. Terus orang yang kerasukan roh halus itu cenderung merespon dengan tenang terhadap doa-doa. Tadi dia itu tenang, wirid, montro atau apa itu tenang, nggak kedabiaan gitu. Dan terkadang roh atau arwah yang merasuki ingin menyampaikan sesuatu dan kemungkinan pergi dengan sukarela setelah pesan tersampaikan. Jadi orang harus luweren di ngotok nih ajian rawa rontek dan lain enggak ya. Itu kalau kerasukan arwah. Terus tubuh awake orang yang kesurupan biasanya itu malah ketok lemes, ketok alum, kuyu pucet. Jadi enggak banyak bergerak atau melawan ya, malah gerak tubuh itu malah lamban, enggak agresif kayak kerasukan jin itu. Jadi itu bedanya ya. Nggak ada ceritanya kerasukan arwah atau roh terus kayak jin, enggak, rumusnya enggak ada. Jadi biar bisa dibedakan. Terus bagaimana kalau ciri yang kerasukan jin? Itu ya sama, perubahan nang suaran itu ada,
nang pandangan wong agama bedane ora melemah malah kuat. Maksudnya kuat itu tegese cara suarane itu lebih cenderung ke membentak, serak kasar atau apa ngeyel, menyeramkan, wis pokoknya sing agresif lah wis. Cara wong ngomongnya agresif. Terus amalaan biasanya kalau ngomong itu pakai bahasa yang sulit dipahami, beda dengan arwah tadi. Nah, arwah tadi berbicara tapi bahasanya mengikuti pada zaman dimana ia hidup gitu, kapan ia menemani roh yang hidup itu loh, gampangannya ngono. Tapi kalau jenda bahasanya malah gak bisa ditanggap ngono. Karena bahasanya sendiri, nggak ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu nggak ada, itu guyonan aja kalau yang kayak gitu. Terus perlawanan fisiknya kuat, nah, makanya kudu dicekel, kayak wong kalap dicewekel, ngiwonengen, sing nyekel pun kualan dan lain-lain. Nah, yaitu ciri-ciri orang kerasukan sebangsa jin ya. Tadi kekuatannya sedikit luwih kuat daripada biasanya ya. Terus ada semacam getaran-getaran gitu, kalau dipegang itu ibarat setrum, itu ada kerasa bener gitu. Terus orang yang kerasukan jin itu sering menunjukkan perilaku agresif. Mereka mesti menyala, membentak, berusaha melukai. Ya, ojo meneh wong kadang nang awake dhewe ngono, terus ngomongnya kasar, mengancam, menunjukkan ekspresi marah, gereng, geding, wis dan lain-lain sing ngono-ngono iku lah wis pokoke. Dadi berlawanan karo kelebon arwah roh halus mang ya. Terus tidak merespon doa atau ritual dengan tenang. Biasanya diwacani apa-apa, dirituali apa-apa kok ora iso tenang kaya arwah mang. Nek sing kelebon arwah mang tenang, iso nyambut ndang mari gawene, terus ndang balik karepe dhewe. Lek jin ora, wis mbuh bengok, mbuh ngamuk, mbuh mencolot, mbuh piye, mbuh gereng dan lain-lain, itu untuk menunjukkan perlawanan. Itu kalau kerasukan jin. Atau malah minta-minta apa, minta bakarkan menyan dan lain-lain, nah, seperti itu. Terus tatapan matanya biasa itu dingin ya, dingin, bukan menakutkan sih ya, tatapan ini bukan tatapan layaknya orang biasa. Itu ada yang lain dalam matanya. Kalau kita pentelengi tenan itu ada 2 titik hitam. Kalau kita pentelengi tenan, jika dia terbuka loh ya, beda lagi kalau dia memandang ke atas, matanya melilik gitu ya nggak kelihatan, atau merem di peti ya nggak kelihatan. Tapi jarang kalau kerasukan jin itu merem, itu jarang, rata-rata mesti melalak, melilik itu. Jadi sangat jelas nanti perbedaannya kerasukan tenan apa guyonan, itu sangat ketok. Jika kerasukan kita akan tahu, jika guyonan ya jarni yang senengane guyon lalar gawe yang ngono ya. Terus kerasukan jin itu biasanya berlangsung lebih lama, dan jin tersebut itu biasanya itu sering nggak gelem mulih, nggak mau pergi dengan mudah. Beda kalau yang arwah tadi setelah menyampaikan pesan atau pitutur ya sudah pulang dengan sendiri. Kalau jin biasanya nggak mau, wah model-model dengan segala upayanya itu dia ya ingin tinggal, makanya memerlukan proses pengusiran atau ditambani gampangane gitu. Oke ya, cukup jelas ya. Semoga semua bisa bermanfaat buat wacana ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saran, pertanyaan, monggo di komentar. Rahayu nuwun.